Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai bacaan surah Al-Fatihah. Dan mungkin bahasan ini adalah bahasan yang penting. Kenapa demikian? Ya, karena Al-Fatihah itu sendiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Ketika kita meninggalkan Al-Fatihah tersebut di dalam sholat kita, maka otomatis sholat kita tidaklah sah. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak dianggap sholat seseorang ketika dia melaksanakan sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Nah, maka dari itu, ketika kita berusaha untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita, itu sama saja dengan kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Begitupun sebaliknya, ketika bacaan Al-Fatihah kita rusak, maka ditakutkan akan berdampak pada sholat kita. Ditakutkan sholat kita akan ikut rusak. Taib, insyaallah saat ini Ana akan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, insyaallah sekarang kita akan masuk ke ayat satu persatu. Dan yang pertama kali kita akan bahas adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena ini merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hal yang pertama kali harus kita perhatikan di ayat ini adalah mad, yaitu di Allah dan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus membacanya sepanjang 2 harakat, itu mad tabi'i. Jangan sampai kita membaca mad tersebut lebih dari 2 harakat. Karena sering kita dapati juga sebagian orang membaca mad yang seharusnya 2 harakat malah lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kurang tepat, karena seharusnya kita membacanya dengan 2 harakat. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan di ayat pertama ini adalah tasydid di Ar-Rahman Ar-Rahim. Tasydid yang seharusnya kita baca dengan jelas dan dengan penekanan, jangan sampai hilang. Jangan sampai seakan-akan dia gak ada gitu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau kita membacanya seperti itu, seakan-akan tasydid di Ar-Rahman Ar-Rahim ini hilang gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan di ayat ini. Kemudian di ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama kali harus kita perhatikan di sini adalah lam yang disukunkan. Jangan sampai ketika kita membaca lam yang disukunkan ini seolah-olah dia ada pantulan, seolah-olah ia adalah huruf qalqalah. Alhamdu al. Nah, jangan sampai seperti itu, karena lam sendiri bukan termasuk huruf yang dipantulkan ketika ia disukunkan. Maka dari itu ketika kita membaca lam yang disukunkan, kita langsung masukkan ke huruf selanjutnya, yaitu ha. Alhamdu tanpa ada pantulan. Nah, kemudian yang kedua, di ayat ini yang harus kita perhatikan adalah huruf ha. Jangan sampai tertukar dengan ha. Alhamdu. Nah, itu kurang tepat. Akan tapi alhamdu, ha. Ha ringan mengalir. Alhamdu. Nah, itu yang kedua. Lillahi rabbil alamin. Nah, al-alamin. Kemudian masih sama kasusnya di huruf lam yang disukunkan. Jangan sampai kita membacanya dengan ada pantulan. Hirabbil bil, jangan sampai seperti itu.
Rabbil alamin. Setelah membaca lam langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Al-alamin ke huruf ain. Al-alamin. Nah, kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Untuk ayat ini kasusnya masih sama seperti di Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus diperhatikan adalah mad tabi'inya jangan sampai kepanjangan, kemudian tasydid di Ar-Rahman Ar-Rahim jangan sampai tertinggal. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin. Yang pertama kali harus kita perhatikan di sini adalah kaf yang dikasrahkan. Jangan sampai kita membacanya seolah-olah seperti kaf yang disukunkan atau kurang jelas gitu. Malik Yaumiddin, jangan sampai seperti itu karena kaf di sini harus dibaca dengan jelas. Maliki Yaumiddin, Maliki, ada ki-nya itu harus jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waw yang disukunkan. Jangan sampai ketika kita membaca huruf waw yang disukunkan seolah-olah ya malah mendekati o. Yau, tapi harus yau harus jelas bahwa itu adalah dhammah. Yaumiddin. Nah, din. Nah, kemudian yang ketiga harus perhatikan di sini adalah din. Jangan sampai kita membacanya terlalu tebal, terutama bagi orang-orang Jawa yang notabene mereka aksen yang mereka gunakan dalam keseharian mereka adalah medok. Maliki yaumiddin, middin. Jangan sampai dal di sini terlalu ditekan atau terlalu tebal, tapi agak sedikit ditipiskan. Maliki yaumiddin, middin. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ini yang harus kita perhatikan pertama kali adalah tasydid di huruf ya. Tasydid tersebut harus kita baca dengan jelas dan dengan penekanan. Jangan sampai tasydid yang harusnya dibaca dengan tekan dan jelas itu malah seolah-olah menghilang. Malah i-nya di sini yang seperti panjang. Iyyaka na'budu wa iyya. Nah, bukan seperti itu karena i-nya pendek tapi dan ya-nya itu yang harus ditekan. Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dia tasydid di huruf ya. Kemudian yang kedua adalah ain di na'budu. Nah, ain di sini harus kita baca dengan mengalir. Jangan sampai ia seolah-olah terputus di tengah. Na'budu, jangan sampai seperti itu, tapi harus tetap mengalir, harus tetap terbaca walaupun ia disukunkan. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyya. Nah, cut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu harus ditekan, harus tetap terbaca ainnya. Iyyaka tetap nasta'in. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan selanjutnya di ayat ini adalah huruf sin. Jangan sampai kita membacanya menjadi shin. Nasta'in. Jangan sampai seperti itu karena sin dan shin adalah dua huruf yang berbeda. Maka dari itu kita harus bisa membedakannya dan membaca dengan sesuai. Nasta'in, bukan nasta'in. Nah, kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di ayat ini yang harus kita perhatikan pertama kali adalah huruf ha. Jangan sampai kita membacanya terlalu tebal atau seolah-olah ya keluar dari dada. Karena huruf ha sendiri adalah huruf yang keluar di tenggorokan. Jangan sampai kita membacanya seperti ih terlalu tebal. Tapi ihdinas ih seperti kita membaca ha dalam keseharian kita. Ha gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian yang kedua di kalimat sirat si di sini adalah huruf sad bukan sin. Ihdinas siratal mustaqim, bukan sin apalagi shin. Syirat ini tentu sangat jauh ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah
To. To di sini bukan tao dalam transliterasi Indonesia. Tao, to bukan, kan tapi to, to, to yang tebal, tebal. To. Shiratal mustaqim. Mustaqim. Kasusnya masih sama di huruf sin, jangan sampai kita membacanya menjadi shin. Kemudian selanjutnya adalah qaf. Qaf di sini bukan kaf, bukan mustaqim, akan tetapi mustaqim. Mustaqim. Ada penekanan di huruf qaf dan bukan penekanan yang terlalu tebal. Mustaqim, mustaqim. Seperti ada pantulan yang tebal banget ya. Mustaqim, bukan seperti itu juga. Tapi tetap ada penekanan, tetap ada pantulan, akan tapi tipis tapi masih terdengar. Mustaqim, mustaqim, mustaqim gitu. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini di kalimat pertama sirat, ini kasusnya masih sama dengan ayat selanjutnya. Yang harus kita perhatikan adalah sad dan ta. Shiratal ladzina. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah huruf dzal. Dzal yang sampai kita membacanya seolah-olah itu huruf zai. Shiratal ladzina, lazina. Bukan seperti itu kurang tepat. Karena dzal dan zai juga adalah huruf yang berbeda. Maka di sini kita harus membacanya sesuai, yaitu huruf dzal. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di kalimat ini, karena sering juga kita dapati beberapa kekurang tepatan ketika orang membaca ayat ini, ketika orang membaca kalimat ini. An'amta. An'amta, terutama di kedua huruf ini, yaitu nun dan mim yang disukunkan. Nun dan mim yang disukunkan. Karena banyak dari orang yang membaca kedua huruf ini seolah-olah ia adalah huruf qalqalah, ada pantulan di dalamnya. An'am, an'am, dan ini kurang tepat. An'am, tapi kita membacanya harus mengalir. An'amta, tanpa ada pantulan di kedua huruf tersebut. An'amta. Nah, kemudian masih di kalimat yang sama, yang harus kita perhatikan juga huruf ain. Karena sering kita dapati beberapa kesalahan ketika orang membaca huruf tersebut, terutama orang Jawa Tengah, yang mana mereka membaca ain di sini bukan ain tapi nga, an-ngamta. Dan ini kurang tepat. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang mungkin agak fatal karena merubah huruf itu sendiri. Yang bahkan nga ini enggak ada di bahasa Arab gitu. An-ngamta, bukan seperti itu, tapi an-amta, harus jelas bahwasanya itu adalah huruf ain. An-amta 'alaihim. 'Alaihim juga harus diperhatikan di huruf ainnya, jangan sampai menjadi ngalaihim. 'Alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghair. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya yaitu ghair, di huruf gha, yang mungkin ini adalah huruf yang agak sulit juga. Karena gha sendiri tidak ada pelafalan yang tidak kat, karena ghain sendiri adalah huruf yang berbeda dengan g di Indonesia. Gha tidak ada penekanan di awalnya, tidak ada tolakan di awalnya. Go bukan, tapi gha ghairil masih ada udara yang mengalir keluar. Ghairil. Nah, kemudian masih di huruf yang sama, itu gha. Jangan sampai juga ketika kita ingin berusaha untuk menyempurnakan bacaan kita, menyempurnakan bacaan ghain kita, itu malah menjadi masuk ke huruf lain, yaitu huruf kha. Khairil. Jangan sampai seperti itu, karena ghain harus tetap ghain, jangan sampai masuk ke huruf yang lain. Nah, seperti itu. Ghairil maghdu. Nah, masih di huruf yang ghain di kalimat selanjutnya. Ghain di sini ghain yang disukunkan. Jangan sampai kita membacanya seolah-olah ia terputus atau tertahan di tenggorokan. Maghdu, tapi harus tetap mengalir. Maghdu. Gha-nya masih tetap terbaca meskipun ia disukunkan. Maghdu. Nah, sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, itu dhad. Di maghdu. Jangan sampai kita membacanya seolah-olah ia seperti huruf dal. Maghdu, tapi maghdu itu adalah huruf dhad, bukan maghdu, bukan huruf dal gitu.
maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian kita masuk ke huruf dhad di ad-dallin, dan mungkin ini yang harus agak kita perhatikan lebih lagi, karena huruf dhad sendiri adalah huruf yang sulit, termasuk huruf yang paling sulit untuk dibacakan. Bukan hanya bagi orang Indonesia, bahkan bagi sebagian orang Arab pun mereka sering mendapati kesulitan saat membaca huruf dhad ini. Akan tapi bukan berarti karena kita merasa kesulitan membaca huruf ini, bukan berarti kita boleh lalai, boleh berleha-leha dalam mempelajari tata cara membaca huruf dhad. Kita harus tetap berusaha untuk mempelajari bagaimana cara membaca huruf dhad itu tersendiri. Nah, waladdallin, dhad di sini karena ia ditasydid, maka harus ada penekanan di huruf tersebut. Dan jangan sampai ketika kita mencoba menekan tapi seolah-olah malah ia seperti terputus, seperti tertahan. Waladdallin, seperti walad berhenti di situ. Tapi harus tetap mengalir, harus tetap terbaca dhadnya ketika ia ditekan. Waladdallin, dallin, waladdallin. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke tasydid selanjutnya, itu di huruf lam. Jangan sampai tasydid yang harusnya dibaca malah ia tertinggal. Karena sering juga kita dapati orang membaca seperti itu, waladdallin. Tasydid yang harusnya ada di huruf lam seolah-olah ia tertinggal. Nah, tapi harus tetap dibaca sesaat. Waladdallin. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.